Oke, bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi biaya ya. Tidak terasa sudah memasuki pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai produksi dengan adanya persediaan awal ya. Nah, kalau kemarin kan kita membahaskan ada saat akhir produksi itu ada produk jadi dan ada produk dalam proses ya, ada persediaan akhir. Nah, otomatis saat bulan berikutnya maka produk akhir tersebut akan menjadi produk persediaan awal produksi kan. Yang kemarin jadi akhir sekarang jadi awal. Nah, cara menghitungnya di sini ada dua metode. Yang pertama adalah rata-rata tertimbang dan MKP FIFO, first in first out. Pada rata-rata tertimbang prinsipnya adalah apa? Prinsipnya adalah total biaya ditambahkan. Jadi biaya produksi saat ini ditambahkan dengan persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses sama terdirinya ada BBB, BTK dan BOP. Nah, itu biayanya ditambahkan dulu. BBB produk dalam proses ditambahkan dengan BBB produk saat ini, baru dibagi unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalennya sendiri tidak ada perubahan pada metode rata-rata tertimbang. Jadi prinsipnya perhitungan unit ekuivalen tidak ada perubahan. Kemudian biayanya harus ditambahkan dahulu dengan biaya produk dalam proses sebelumnya. Jadi makanya namanya rata-rata tertimbang. Jadi biayanya ditambahkan ya kan, dibagi dengan unit yang selesai. Nah, kalau yang kedua metode FIFO adalah first in first out. Jadi produk dalam prosesnya itu diselesaikan dahulu. Misalnya kemarin produk dalam proses ada 100 unit. Tingkat penyelesaian BBB 100%, BTK 40, BOP 40. Nah, kan berarti BTK dan BOP-nya belum selesai tuh, masih ada 60%, 60%. Nah, 60%-nya itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, cara menghitungnya adalah pertama, perhitungan unit ekuivalennya berbeda. Nanti kalian lihat di bawah ya, ada rumusnya perhitungan unit ekuivalennya. Perhitungan ekuivalennya berbeda. Nanti sesuaikan dengan rumusnya. Nah, setelah unit ekuivalennya dapat, biayanya tidak ditambahkan. Jadi biaya produk dalam proses tidak ditambahkan. Jadi biaya produk saat ini dibagi unit ekuivalen. Cuman yang ada perubahan adalah perhitungan unit ekuivalen. Kalau rata-rata tertimbang tadi perhitungan unit ekuivalen tidak ada perubahan, tapi biayanya ditambahkan dulu dengan biaya produk dalam proses. Nah, pada FIFO ini setelah kita dapat harga pokok per unit, maka produk dalam proses dihitung terlebih dahulu. Tadi kan 100. Tadi kan produk dalam proses misalnya ada 100, maka dihitung dulu. Tadi yang 100 itu dengan BBB 100%, BTK 40, itu nilainya berapa? Misalnya produk dalam proses nilainya 5 juta. Nah, itu kan dengan komposisi belum selesai. Jadi 5 juta ditambah. Nah, penyelesaiannya adalah misalnya tadi kan baru 40, berarti 60% lagi kan. 60% dikali unitnya 100 dikali harga pokok per unitnya. Nah, BOP-nya juga sama, berarti kan 60% lagi. 60% dikali unit PDB-nya 100 dikali harga per unitnya. Nah, itu baru penyelesaian produk dalam proses, ya kan. Kemudian produk jadinya gimana? Produk jadinya harus dikurangkan dengan unit dalam prosesnya. Misalnya produk jadinya jadi ada 300, maka 300 itu dikurangin 100 dulu, dikurangi unit dalam proses, karena kan di 300 itu pasti ada unit dalam prosesnya kan. Nah, jadi misalnya selesainya unit produk jadi 300 dikurangin unit dalam proses 100, jadi produk jadinya hanya ada 200, kemudian baru dikali harga per
per unit. Nah, jadi itulah total produk jadinya tadi. Jadi produk dalam proses awal ditambah penambahan biaya produk dalam proses, baru ditambah dengan produk jadinya. Jadi ada 3 tahapan ya, produk dalam proses, nilai produk dalam proses, kemudian ditambah penyelesaiannya yang 60% itu, baru ditambah produk jadinya. Produk jadinya sendiri itu sudah dikurangi dengan produk dalam proses ya. Oke, semoga mengerti ya. Nah, di sini ada contohnya. Cuman di sini kan contohnya dia cuman, nah ini rata-rata tertimbang, perhitungan unit ekuivalennya tidak ada perubahan. Nah, ini biayanya, perhitungan unit ekuivalen tidak ada perubahan. Nah, ini biayanya aja ya, ada penambahan kan. Ini adalah biaya produk dalam proses awal, kemudian ditambah nilai saat ini dibagi unit ekuivalen, hasilnya ini. Ini juga kan, ini adalah nilai produk dalam proses, ini nilai dalam saat ini, hasilnya ini. Ini juga ditambahkan dapat kali bagi unit ekuivalen. Jadi metode dalam proses tidak ada perubahan. Sama, jadi nanti unit ya produk jadinya berapa, nah, langsung dikalikan saja produk jadinya, misalnya ada 400 dikali harga per unitnya. Nah, harga per unitnya ini ditambahkan kan 6.110 tambah 2, 12. Itulah produk jadinya. Jadi metode tertimbang lebih mudah menghitungnya ya. Tinggal kan nanti hasilnya lebih murah mana, perhitungan tertimbang atau FIFO. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh untuk ini metode FIFO ya. Nah, metode FIFO ini kalian harus hafalkan rumusnya untuk mencari unit ekuivalen. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soal dapat kalian lihat. Nah, ini kan rumusnya, rumus ekuivalen, ingat. Jangan sampai rumah. Rumus ekuivalen kan, ini BBB-nya 100%. Jadi 0 kali 40, 0 kan. 260 kurang 40, 220, 60. Nah, ini unit ekuivalennya BB. Ini unit ekuivalen BTK dan BOP. Nah, cuma di sini kan kalian belum tahu bagaimana cara menghitung per unitnya ya. Nah, untuk di sini yang perbedaannya menghitung unit ekuivalen. Untuk menghitung harga per unitnya tidak ada perubahan. Jadi biaya yang dikeluarkan departemen tersebut dibagi dengan 280. Biaya yang dikeluarkan produksi saat ini BTK dan BOP juga sama dibagi 206. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan biaya produk dalam proses ya, tidak perlu ditambahkan dengan produk dalam proses. Kalau metode rata-rata harus ditambahkan dengan nilai produk dalam proses. Oke. Nah, kemudian setelah kita dapat, untuk perhitungan produk jadinya juga berbeda. Jadi kita hitung dulu di sini penambahan biaya produk dalam prosesnya tersebut. Misal tadi kan produk dalam proses tersebut nilainya 5 juta dengan kondisi BBB 100%, BTK 40, BOP 40. Berarti di nilainya dulu berapa tadi? 5 juta, kemudian ditambah penyelesaiannya caranya gimana? Dikalikan presentasinya. Tadi kan baru 40, berarti 60% lagi. Berarti 60% dikali unit dalam proses awalnya tadi 100 ya, misalnya berarti 60% kali unit dalam proses itu 100 dikali harga per unitnya tadi, hasil pembagian ini kan. Hasil pembagian ini dikali harga per unitnya. Kemudian BTK-nya juga begitu. Tingkat penyelesaiannya tadi 60% lagi dikali unitnya 100 dikali harga pokok per unit. Nah, itu ditambahkan kan nilai produk dalam proses awal ditambah biaya yang ditambahkan untuk menyelesaikan. Nah, produk jadinya dikurangi. Misal tadi produk jadinya 500. Nah, dalam 500 itu kan ada 100 unit produk dalam proses kan. Jadi 500 unit produk jadi itu dikurangi 100
unit produk dalam proses, baru hasilnya kan 400 dikali harga pokok per unit. Nah, jadi nanti ditambahkannya ada 3 kan. Pertama nilai produk awal dalam proses, kemudian biaya yang ditambahkan untuk menyelesaikan produk dalam proses tersebut, ditambahkan lagi produk jadi yang kuantitinya dikurangkan dulu dengan produk dalam proses. Jadi ada 3 penambahan kan. Nah, total biayanya itu baru dibagi dengan produk jadinya 500. Jadi total biaya 3 komponen tersebut baru dibagi 500. Itulah harga per unit produk jadinya yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Oke, semoga bisa. Semoga dapat mengerti. Bila tidak, silahkan kita diskusi melalui WA group supaya WA grupnya lebih aktif, tidak hanya satu orang yang bertanya. Ingat, jangan share jawaban biar teman kalian berusaha sendiri. Oke, jadi perhatikan ya, untuk metode laba tertimbangan, rata-rata tertimbang perhitungan unit ekuivalen tidak ada perubahan, hanya biayanya, biaya produk saat ini ditambahkan dulu dengan biaya produk dalam proses. Kalau FIFO namanya first in first out, berarti kita menyelesaikan dulu produk dalam proses awal. Nah, itu diselesaikan dulu, maka perhitungan unit ekuivalen berbeda. Dihafalkan rumusnya kan, cari unit ekuivalennya dulu. Nah, kemudian cara perhitungan biayanya juga tadi, selesaikan dulu produk dalam proses kan, tadi nilainya produk dalam proses berapa, ditambah biaya untuk penyelesaian produk dalam proses. Nah, 2 komponen itu baru ditambahkan dengan produk jadi, unitnya dikurangin dulu dengan unit dalam proses awal. Jadi kalau unitnya selesai 500, tadi produk dalam proses ada 100, berarti sesungguhnya produk jadi saat ini ada cuma 400, 100-nya milik produk dalam proses sebelumnya. Oke, selamat mengerjakan, selamat berusaha, tetap semangat, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam.